Shalom. Shalom. Saudara-saudara Tuhan terkasih, kita masih sama-sama belajar dengan di bawah tema Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hati untuk saya bagikan tentang aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yang pertama adalah komitmen untuk beribadah kepada Allah ini harus dideklarasikan tiap hari ya saudaraku. Kalau kita punya ayat yang menjadi acuan kan Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Pilihlah pada hari ini. Saya pernah membaca literatur, teman juga pernah sharing kalau perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani ya, itu tuh dalam bentuk present tense. Kalau dalam bahasa Inggris itu present, artinya detik itu berlakunya. Jadi setiap hari kita akan berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa kita akan beribadah. Sedemikian hingga sangat penting untuk tiap hari datang kepada Tuhan sebagai pribadi, sebagai keluarga, untuk lagi memperbaharui komitmen. Tuhan, pada hari ini, aku dan keluargaku, kami beribadah kepada Tuhan Yesus loh. Kami menyembah Allah dalam nama Yesus. Itu tetap sama Tuhan. Kami perbaharui lagi hari ini Tuhan Yesus. Dan saudaraku, kita juga sudah banyak mendengar dari hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan topik ini. Aku dan seisi rumahku ya. Kalau Tuhan selamatkan bisa satu paket. Makanya luar biasa sekali misinya GB Folk yang kali sering bilang, bukan satu jiwa, satu rumah. Satu keluarga diselamatkan. Ya. Karena aku dan keluargaku. Jadi kalau dimulai dengan aku, nanti kita harus terus hidup dalam kebenaran Tuhan, melakukan firman Tuhan, supaya besok-besoknya, tahun-tahun depannya, aku, bukan cuma aku, tapi dan seisi rumahku. Itu yang pertama yang ingin saya bagikan, komitmen ini harus diperbarui setiap hari. Kemudian yang kedua, komitmen untuk beribadah kepada Tuhan ini harus diwariskan kepada anak-anak. Kita tentu ingat salah satu alasan kenapa kitab Ulangan itu ada. Karena generasi yang baru itu yang masuk Kanaan itu generasi yang tidak mengalami perbuatan Tuhan yang luar biasa atau 40 tahun di padang gurun. Makanya juga harus diajarkan supaya mereka tahu gitu. Supaya mereka tahu. Saya minta bantuan salah satu saudara untuk membaca Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Amin. Ini kan lanjutan dari yang ayat 5-nya kalau tidak salah itu tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Itu harus diajarkan kepada anak-anak. Bahkan pada zaman Israel secara fisik harus ditunjukkan. Ada namanya tefilin kan, yang mereka lingkar di tangan sini, mereka tempel di dahi ini. Bahkan di tiang pintu rumah, secara fisik, bukan cuma anak-anak, tapi secara fisik harus ditunjukkan, supaya pas masuk rumah, lihat, ingat. Mau makan, angkat tangan, lihat, ingat. Segitu ekstrimnya, saudara ya. Nah, tentang mewariskan kepada anak-anak, itu adalah satu usaha untuk membuat takut akan Tuhan ada di setiap generasi. Waktu kemarin saya baca firman Tuhan yang Yohanes Pembaptis mengatakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Saya sempat terpikirkan begini, dari tahun 2000 tahun lalu firman ini sudah disampaikan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat, terus. Orang yang apatis akan bilang Tuhan belum datang gitu tuh. Kerajaan Allah dekat, sudah dekat di mana gitu. Tapi kemudian ada sisi lain, ada dimensi lain. Ini Yohanes sampaikan pada orang-orang di zamannya.
Lalu kemudian generasi di bawahnya harus sampaikan kepada orang-orang di zamannya pula. Dan kita di saat ini menyampaikan kepada orang-orang di zaman kita. Supaya semua orang di setiap zaman tetap tahu firman Tuhan. Semua orang di setiap zaman tetap beribadah kepada Tuhan. Dan ini inti dari kita mewariskan ke anak-anak kita. Yang sudah menikah dan punya anak kepada anak-anak secara biologis, dan bagi kita semua secara anak-anak rohani itu, saudara, kan seperti Paulus punya anak rohani Timotius, kita wariskan kepada anak-anak kita. Nah, tindakan mewariskan kepada anak-anak itu kan dengan kata-kata. Tapi kemudian ketika membuat itu lebih efektif adalah dengan menunjukkan teladan, saudaraku. Saya sangat diberkati dengan Bapak Aska punya materi yang beribadah Eusebeian. Beribadah kata aslinya Eusebeian. Sikap patuh dan hormat kepada Tuhan untuk hidup dalam kesalehan, kesetiaan, dan ketaatan. Nah, ini membawa saya pada poin yang ketiga. Komitmen untuk beribadah pada Tuhan itu dinyatakan, dibuktikan lewat mengekang lidah. Waktu saya share beberapa hari lalu tentang mengekang lidah, satu teman bilang, Usi, jadi ini ibu-ibu yang kalau habis ibadah unit bercerita orang nih kah? Dia bilang, mungkin kah Pak Bu? Dia bilang. Tapi sebenarnya tidak terbatas pada itu, saudaraku. Mengekang lidah adalah ketika sudah berdoa bertahun-tahun, berbulan-bulan, berminggu-minggu, dan Tuhan belum jawab, dan kita akan mengeluarkan kata, Tuhan dengar beta doa kasih. Tuhan dengar doa saya enggak? Ya, hati-hati. Hati-hati. Kita mengekang lidah dari sini, saudaraku, menjaga hati. Jangan sampai ada kata-kata yang menunjukkan ketidakberimanan kita kepada Tuhan keluar dari lidah kita. Kita tidak beriman kepada Tuhan berarti. Jadi, komitmen untuk beribadah ditunjukkan dengan mengekang lidah, tapi juga dengan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Ini ada di Yakobus 1 ayat 27 kan, saudaraku. Saya bacakan saja. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dan ketika baca firman Tuhan ini, saya jadi merenung berapa sering saya lakukan hal ini. Saya juga introspeksi diri, saudaraku. Seberapa sering saya mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Kemudian, komitmen untuk beribadah juga ditunjukkan lewat berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama. Saya minta bantuan salah satu saudara untuk membaca dari Matius 5 ayat 23 dan 24. Matius 5 ayat 23 dan 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Sebab itu, jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin. Amin. Ya, saudaraku, jadi salah satu aksi kita orang yang beribadah adalah kita berdamai dengan sesama. Saya bersyukur sekali buat Tuhan Yesus. Sampai dengan hari ini, Tuhan damaikan saya dengan begitu banyak orang. Saya bersyukur sekali buat Tuhan Yesus. Wah, enak ya Tuhan rasanya. Enak gitu. Orang-orang yang saya tidak sangka, kan kemudian saya menjalin hubungan baik dengan mereka. Yang biasanya kalau baku lewat begitu, pura-pura sing tahu, pura-pura nggak lihat. Tuhan juga ubahkan kami jadi bisa saling nyapa di tahun baru ini, puji Tuhan. Saudaraku, sebelum saya masuk ke poin yang terakhir, saya mau review lagi, komitmen beribadah kepada Allah itu dilakukan setiap hari. Kemudian kedua, itu kita wariskan kepada anak-anak. Entah anak-anak biologis maupun anak-anak rohani, kita wariskan. Karena kita harus memastikan setiap generasi beribadah kepada Tuhan. Kita memiliki tanggung jawab itu ada di bahu kita. Kita memastikan generasi di bawah kita itu mengenal Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Supaya pujian kepada Allah itu tak habis-habisnya sampai Tuhan Yesus datang. Dan yang ketiga, beribadah yang adalah sikap patuh dan hormat pada Tuhan itu kita tunjukkan lewat banyak hal. 3 contoh tadi saya sampaikan, mengekang lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda, dan berdamai dengan sesama.
Nah, yang terakhir ini saudaraku, ini saya diajar Tuhan luar biasa untuk poin yang terakhir ini. Saya diajar Tuhan luar biasa. Beribadah kepada Tuhan tuh, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Itu adalah simulasi dari apa yang akan kita alami di sorga nanti. Beribadah kepada Tuhan adalah gaya hidup di sorga. Itu simulasi dari apa yang akan kita lakukan. Kalau kita baca di Wahyu, orang akan menyembah Tuhan siang dan malam. Saya suka bingung, saya gereja Protestan Maluku, GPM. Saya suka bingung, kalau di gereja nyanyikan lagu Kidung Jemaat barang 3 bait saja, maka pasti bait ketiga sudah suara makin kecil volumenya. Orang-orang mulai kurang menyanyi. Loh, mari jujur. Oke, kita yang tiap hari puji Tuhan, tapi kebanyakan orang paling memuji Tuhan di gereja mungkin, atau di ibadah unit. Lalu kalau di tempat itu pun yang memang untuk diperuntukkan untuk puji Tuhan, kita menyanyi tahan-tahan, irit. Kita diskon buat Tuhan. Lalu nanti di rumah bagaimana? Jadi saudaraku, itu simulasi. Itu simulasi. Saya kemarin membaca dan merenungkan tentang Kejadian 3. Waktu Adam dan Hawa masih dalam Taman Eden. Kemudian Tuhan usir keluar kan ya. Tuhan usir keluar. Itu oke, secara manusia mereka sudah bukan lagi makhluk yang, saya menggunakan istilah kompatibel. Mereka dipindahkan dari surga, dikeluarkan dari Taman Eden ke dunia, dan mereka dikenakan tubuh jasmani yang membuat mereka bisa merasakan keringat. Saya lagi keringat juga. Dan perempuan bisa mengandung dan melahirkan. Itu adalah tubuh jasmani. Tapi dalam jiwa mereka, roh mereka, itu masih ada DNA-nya surga, saudaraku. Masih ada DNA-nya surga. Yang baru kita diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah, itu adalah kita memiliki roh, saudaraku. Itu yang tidak akan binasa, itu akan hidup selama-lamanya, entah di surga atau di neraka. Kita masih punya DNA surga. Kita masih bawa sesuatu yang di surga sana, ke dunia sini. Saudara, kalau kita pergi ke suatu daerah, di luar tempat tinggal kita pasti bawa apa yang dari daerah asal kita. Saya kalau ke Korea, saya pasti bawa sagu dari Ambon. Saya punya baju khas Ambon yang sudah saya siapkan di Korea sana kalau Tuhan jadikan saya wisuda. Saya membawa identitas Ambon saya ke Korea sana. Itu tidak akan terlupakan. Dan kalau ketemu dengan orang-orang Ambon, itu bicara Ambon saja itu membangkitkan saya punya semangat. Jiwa saya semangat. Gitu. Nah, kita memiliki DNA, kita memiliki roh Tuhan dalam kita. Yang membuat kita itu selalu terkoneksi dengan surga. Saya tadi juga dengar satu YouTube, saudaraku. Pak Peri, nah itu kan saya lupa namanya. Seseorang lah cukup terkenal lah ya kanal YouTube-nya. Itu Bapak itu bilang mereka berbicara tentang surga, saudaraku, tentang penglihatan Yohanes dan segala macam. Beliau bilang begini, saya bertemu dengan banyak orang yang Tuhan bawa ke surga, kemudian kembali ke bumi. Hampir semua mereka mengatakan komunikasi di surga tanpa bicara. Lihat pikiran, saudaraku. Tanpa bicara pun sudah ngerti, oh mau Tuhan begitu. Kalau kita nonton film Knowing, saya suka nonton film fiksi ilmiah Kristen. Film Knowing itu tentang pengangkatan. Dan ketika malaikat sudah mau angkat itu anak-anak kecil, bapaknya mau minta ikut, malaikat cuma ngelihat dia, langsung dari bapaknya, bapak tidak boleh ikut. Apa? Malaikat itu bilang, padahal tidak ada kata yang keluar gitu kan. Ya, itu contoh saja ya. Tapi itu senada, seiras dengan yang Pak Peri Sambadi bilang begitu. Komunikasinya orang-orang yang dibawa ke surga, hampir semua mengatakan komunikasi tanpa kata-kata, lewat pikiran. Nah, saudara tentu sebagian kita, saya percaya sebagian besar kita di sini mengalami. Kita mendengar Tuhan berbicara lewat nurani kita. Tuhan berbicara. Kita bisa mengerti, oh suara Tuhan seperti ini. Walaupun tidak ada suara yang kedengaran, saudaraku. Tapi roh Tuhan dan roh kita connect kan. Itu adalah DNA-nya surga, saudara. Kita membawa satu gaya yang akan terjadi di surga nanti. Kita bawa di dunia sini. Nah, kita bawa pulang kembali ke surga. Jadi saudaraku, beribadah adalah simulasi dari apa yang akan kita alami di surga. Mari kita semakin peka melakukan simulasi itu. Latihlah dirimu beribadah. Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Karena apa? Kita sementara terkoneksi dengan surga. Kita sementara pemanasan. Kita sementara rendezvous gitu ya. Kita sementara membuat sesuatu yang memang akan kita lakukan di surga nanti gitu. Jadi saudaraku, semangat beribadah. Jangan batas semangat beribadah. Saya sejak Januari ini pengaruh puasa kali ya, puji Tuhan.
Saya punya intensitas baca Alkitab itu luar biasa. Alkitab itu di pinggir saya punya laptop. Sementara kerja saya buka kitab dulu. Ini kayak ayat sini, nanti saya taruh lagi. Wih. Dan Tuhan bukakan banyak hal dengan luar biasa. Wah, saya bersyukur sekali. Jadi saudaraku, bersyukur, puji Tuhan kita ada dalam komunitas yang rajin beribadah, dan semoga gaya hidup kita itu menarik orang lain juga ingin tertarik. Karena ada perubahan kita tunjukkan, supaya semakin banyak orang, mulai dari seisi rumah kita, mulai dari teman-teman dekat kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Semakin dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.